Halo, perkenalkan saya Otalia Budiani, saya dari kelompok 9. Pada tugas kali ini saya mendapat tugas bagian dari PIC 1, yaitu cara pembuatan kuesioner. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa tahap atau langkah-langkah bagaimana sih cara pembuatan kuesioner. Di sini dia sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang saya berikan. Untuk menyingkat waktu, jadi saya akan mengcopy paste dari kuesioner yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kuesioner yang sebelumnya itu yaitu berjudul "Sudah Saatnya Beralih ke Mobil Listrik". Di sini adalah judul dari kuesioner. Lalu setelah itu di bawahnya kita bisa memberikan sedikit deskripsi. Ini adalah deskripsi yang sudah saya buat. Setelah deskripsi sudah ada, lalu kita langsung memasukkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Salah satu pertanyaannya yaitu mobil listrik lebih baik dari mobil konvensional. Setelah itu kita bisa memberikan beberapa jawaban, beberapa option, yaitu salah satunya ada jawaban multiple choice, atau kita juga bisa memberikan beberapa jawaban panjang. Dan pada kuesioner ini saya memberikan multiple choice. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Setelah pertanyaan sudah diisi, setelah itu kita bisa mengcopy link. Copy, setelah itu lalu kita bisa share link ini melalui sosial media maupun melalui WhatsApp agar orang-orang tahu dan bisa memberi respon dari kuesioner yang sudah kita berikan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, nama saya Teranto dari PIC 2 dan saya ingin menjelaskan tata cara pembuatan ground base dan juga deskriptif statis di Excel. Izinkan saya terlebih dahulu untuk screen share ya. Nah, pertama-tama dari hasil kuesioner kita mendapatkan 41 responden dan untuk membuka ground base pertama kali, langkah yang kita lakukan itu adalah opening Excel dari sini. Nah, setelah opening Excel, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan untuk menghitung rumus ini, saya menggunakan sum E dan L2, yaitu perhitungan dari sini maaf, sampai kepada sini untuk menghitung jumlah respondennya yang menjawab setuju dan menjawab tidak setuju. Nah, setelah itu kita lanjut kepada menghitung variance. Rumus yang saya gunakan untuk menghitung variance ini adalah sama dengan var.p setelah itu klik E2, maaf, klik E2,
sampai kepada E42. Hasil dari sini ke bawah. Setelah itu enter saja, dan di autofill sampai ke sini. Ini adalah totalnya. Nah, baik. Setelah itu, selanjutnya kita kembali kepada menghitung 4 ini. Untuk menghitung item question ini, kita pakai rumus konta. Dan kita hanya perlu menghitung jumlah kuesioner saja. Di sini, maaf, di sini. Jumlahnya adalah 8 pertanyaan. Baik. Setelah itu, untuk sum of the item variance, kita menggunakan rumus sum juga. Dari sini, kita hitung. Dari sini. Kita mendapatkan hasil ini. Setelah itu, untuk menghitung variance of total score, kita menggunakan rumus var.p juga. Dan kita tarik aja totalnya. Di sini, sampai ke bawah. Nah, untuk menghitung count batch A ini, kita hanya perlu menggunakan rumus ini. Sudah saya catat terlebih dahulu ya. Adalah perhitungan dari ketiga ini, dan kita enter saja. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah itu lanjut kepada deskriptif statik. Nah, di sini saya sudah menampilkan total skornya dari setiap mahasiswa, dari 1 sampai 41 responden. Ini totalnya. Dan cara untuk membuat deskriptif statistiknya itu adalah kita akan pada offset terlebih dahulu, add-ins, dan klik go. Kita checklist dulu ini, analisis sulpak dan analisis tool PHK FPA. Nah, setelah itu akan muncul di sini data analisis. Dan kita checklist yang deskriptif statis ya. Untuk input range-nya kita bold dari atas ini hingga ke bawah. Nah, karena saya menceklis emang bold total score ini, maka saya mencekliskan labels individual. Setelah itu output range-nya kita akan tampilkan di sini saja. Di sini saja. Jangan lupa checklist summary static dan klik OK, maka sudah tampil deskriptif statisnya. Dan tinggal kita rapikan saja menggunakan tabel. Dan inilah total skornya dengan standard error, median, mode, dan lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Pada kesempatan siang ini, saya akan menjelaskan pada bagian page 4, yaitu menjelaskan tentang bagaimana isi dari kuesioner. Pertama, MIID Threats Report, page 1, Komang Marni Ozali Budiani, page 2, Terandolai, page 3, Zeni Anggraini Abidin, page 4, Pramudi Gidoardani, page 5, Safa Khairinisa Setiawan, page 5, Alif Maulana, checklist, appendix A1, questionnaire text and link, appendix B1, response link, appendix C1, zoom activity screenshot, chapter 3, table 3.1, internal reliability, crown batch alpha, chapter 4, table 4.1, deskriptif statistik,
chapter 3 figure 3.1 kuesioner tes screenshot. Ini halaman judulnya. Kemudian pernyataan keaslian karya tugas akhir, persetujuan dosen pembimbing tugas akhir, persetujuan tim penguji tugas akhir, kemudian abstraknya, kemudian kata pengantar, kemudian daftar gambar, kemudian daftar lampiran, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, organisasi laporan, bab 1 kajian pustaka, mobil listrik versus mobil konvensional, perkembangan mobil listrik di dunia, pandangan para ahli, kerangka teori, bab 3 metode penelitian Cronbach's alpha, item question convention-nya 8, sum of the item variance-nya 1,451516954, untuk variance of total score 131,371 untuk Cronbach's-nya 1,130229802, tabel 1 penghitung Cronbach's alpha, tempat, waktu, dan subjek, instrumen penelitian, analisis data. Nah, ini hasil dan pembahasannya, deskripsi statistik, minnya sini, standarnya, kemudian median, mode, standard deviation, sample variance-nya, kurtosis, sequence-nya, ranger, minimum, maksimum, sum, dan count. Cara pembahasan, bab kesimpulan dan sasaran kesimpulan, pembahasan penelitian, saran dan saran implementasi, saran penelitian, daftar pustaka, daftar lampiran, lampiran A mobil listrik, ini contoh kuesionernya seperti ini. Mobil listrik lebih baik daripada mobil konvensional, kan lebih nyaman dengan mobil listrik dibandingkan dengan mobil konvensional. Pertanyaan ketiga, peminat penggunaan mobil listrik di Indonesia sangat banyak. Pertanyaan keempat, mobil listrik lebih hemat biaya dibandingkan mobil konvensional. Nomor 5, perlawatan mobil listrik lebih mudah dibandingkan mobil konvensional. Keenam, mobil listrik lebih ramah lingkungan dibandingkan mobil konvensional. Yang ketujuh, model mobil listrik sudah semakin bervariasi dan semakin unik. Yang ke-8, rencana pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang beralih ke mobil listrik untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang merupakan tindakan yang untuk laporan B-nya. Untuk satu C-nya seperti ini. Kemudian ini contoh satunya. Waktu selesai, mahasiswa mobil listrik lebih bahan bakar, kalian lebih nyaman peminat menggunakan ini. Kemudian mobil listrik, perawatan data-datanya, variasinya,
Dan ini hasilnya items question komponen K 8, sum of the 8 item variance 1,451516954. Untuk variance of total score 4,103509816. Untuk fund batch-nya 0,738599918. Untuk sip 2-nya jumlah mahasiswa total skornya, untuk total skornya minnya 5,487804878. Untuk standar errornya 0,320293218. Untuk medianya 6, modenya 8, standar deviation-nya 2,050877266. Untuk sampel variance-nya 4,260975561. Untuk kurtosis 1,291406458. Untuk segments-nya 0,2101349972. Untuk range-nya 6. Untuk minimumnya 2, untuk maksimumnya 8, untuk sum-nya 225, untuk count-nya 41. Dan ini contoh kuesionernya. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Zeni, saya bagian dari PIC 4. Saya akan membuat daftar lampiran yang berisikan pertanyaan kuesioner atau tes berupa teks di lampiran A1, lalu respons di lampiran B1, dan reliabilitas internal atau Cronbridge Alpha di bab 3. Baik, untuk daftar lampiran, diwajibkan untuk klik layout, breaks, dan next page. Lalu di blok daftar lampirannya, klik define new multi-level is. Untuk level 1, saya edit menjadi lampiran A. Number style-nya alfabet ABC, dan untuk link level to style-nya heading 1. Lalu ke level 2, saya edit menjadi A titik. Number style-nya ABC. Lalu untuk link level to style-nya heading 2. Lalu, oke. Setelah muncul seperti ini, lampiran A di blok, klik kanan pada heading 1, select all, klik none. Lalu saya akan memberi judul, enter, klik heading 1, enter. Sudah otomatis muncul lampiran A. Untuk membuat judul, saya klik references, insert caption, klik new label, dan ketik lampiran. Lalu numbering formatnya, angka 123, dan klik include capture number. Klik OK. Lalu beri judul. Lalu klik OK. Dan saya akan paste kuesioner yang sudah dibuat di Microsoft Teams. Untuk page number,
pada lampiran A, klik 2 kali pada bagian bawah, hingga muncul seperti ini. Lalu, ke menu header and footer, klik page number, lalu klik format page number, number formatnya angka 123, klik include capture number, dan start at 1. Klik OK. Lalu page number akan mengikuti lampiran A, page 1. Setelah selesai dengan lampiran A, saya akan membuat lampiran B. Klik layout, breaks, lalu next page. Untuk page yang ini, lampiran B saya akan membuatnya menjadi landscape. Tetap di layout, orientation, dan landscape. Klik home, lalu klik heading 1. Sudah muncul otomatis lampiran B. Lalu saya akan beri judul, klik preferences, insert caption, klik new label, ketik lampiran, lalu numbering formatnya, pilih angka 123 ini, lalu klik include capture number, klik OK. Lalu beri judul, setelah muncul seperti ini, klik OK. Lalu saya akan paste hasil dari subjek penelitian. Lalu untuk page number, pada bagian bawah, klik 2 kali. Klik header and footer, page number, format page number formatnya angka 123, lalu klik include capture number, start at 1. Oke. Lalu page akan otomatis muncul seperti ini. B1, B2. Setelah selesai pada lampiran B, saya akan membuat Cronbridge Alpha pada bab 3 metode penelitian. Saya akan klik Cronbridge Alpha. Sudah otomatis masuk ke bab 3. Lalu saya paste hasil dari Microsoft Excel sudah kelompok saya buat. Lalu saya akan memberi judul, insert caption, labelnya pilih table, lalu beri judul, oke. Baik, sekian dari PIC 4. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Alif Maulana. Saya dari kelompok 12. Di sini saya sebagai PIC 5 dengan Syafa. Saya akan mengerjakan bagian saya. Yang pertama-tama di sini saya sudah membuka file Excel yang telah rekan saya kerjakan sebelumnya. Di sini kalian bisa lihat di jumlah siswa, total skor, dan di sini tabel total skor yang telah dikerjakan juga. Nah, pertama-tama kita blok dulu tabel sebelah sini, total skornya. Lalu kita copy. Setelah itu, kita ke file Word yang telah dibuat oleh rekan saya juga sebelumnya. Kita ke poin 4.1, yaitu hasil. Nah, dari yang tadi setelah kita copy, kita paste di sini. Nah, oke, lalu
Setelah kita paste, kita ke references. Di sini sudah ada references, lalu ke insert caption. Nah, di sini sudah table, kita klik OK saja. Nah, kita tambahkan 4.1 descriptive statistics. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ke daftar tabel sebelah sini. Nah, setelah kita di daftar tabel, kita ke insert table of figure. Nah, di sini, lalu kita klik OK saja. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya, yaitu tabel 24.1 descriptive statistik yang telah saya buat sebelumnya. Cukup dari bagian saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syafa. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Safa Herun Sestiawan. Di sini saya sebagai PIC 5 akan menjelaskan tutorial cara melampirkan screenshot pertanyaan atau kuesioner di bab 3. Tentunya 3.1, dalam 3.1, pertama-tama kita insert picture dulu ya. Insert picture, this device. Kemudian kita cari untuk screenshotnya di download di sini ya. Oke, di sini udah ada ya untuk picture-nya. Setelah itu, ini screenshotnya. Kita bisa kecilin sedikit biar muat. Kemudian reference. Kita reference. Insert caption, gambar 1. Tulis 3.1 screenshot kuesioner ya. Setelah itu kita balik ke daftar gambar. Oh, sebelum itu lebih baik kita ngisi dulu untuk aktivitas di Teams berupa screenshot di lampiran C1. Biar nanti daftar gambarnya di terakhir aja. Terus kita buka insert lagi. Ini untuk screenshot meeting. Picture lagi dari this device. Kemudian pictures. Screenshot. Kita ambil screenshotannya. Setelah itu kita buka reference lagi. Insert caption. Gambar 2 biar dia berubah jadi gambar C1. Kita pencet numbering, include chapter number, heading 1. Oke, jadi dia berubah gambar C1. Setelah itu kita tulis screenshot Zoom meeting ya. Zoom meeting. Sudah. Setelah itu kita kembali ke daftar gambar. Setelah dari daftar gambar, kita buka reference lagi. Insert table of figure. Di sini kita langsung oke. Dibantu salah yes to all. Nah, ini sudah tersedia screenshotnya. Gambar 3.1-nya kita ubah sedikit ya kayaknya. Gambar 3.1 bench alpha-nya ubah jadi 3.1. Sudah. Balik lagi ke gambar.
Setelah gambar, kita reference lagi. Insert table, oke. Yes to all, sudah 3.1. Di sini sudah bisa diketik ya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam.